diberhentikan melalui pemberitahuan via pesan singkat elektronik atau SMS. Sementara pihak hotel menyatakan PHK dilakukan lantaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Wandi Nurinsan dari Prodi Keuangan Perbankan kelas KP1A. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya manusia tentang pemberhentian kerja. Yang pertama ada pengertian pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau karyawan dan pengusaha. Sedangkan menurut Kuncoro pada tahun 2009, pemberhentian kerja yaitu berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya. Sebagai perpisahan antara perusahaan dan karyawannya, perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan lainnya atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan sebagai alasan. Oke, di slide selanjutnya ada jenis-jenis pemberhentian kerja. Jenis-jenis pemberhentian kerja yang pertama ada pemberhentian kerja oleh pekerja atau buruh. Yaitu pihak buruh dapat saja memutuskan hubungan kerjanya dengan persetujuan pihak majikan pada setiap saat yang dikehendakinya. Bahkan, buruh juga berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan ini paling sering membawa dampak negatif, khususnya terhadap buruh dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini terdapat 8 alasan dalam pemberhentian tenaga kerja. Yang pertama ada karena ada undang-undang, yang kedua ada keinginan perusahaan, yang ketiga ada keinginan tenaga kerja, yang keempat ada pensiun, yang kelima ada kontrak kerja berakhir, yang keenam ada kesehatan tenaga kerja, yang ketujuh ada meninggal dunia, dan yang kedelapan ada perusahaan dilikuidasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan karyawan dikeluarkan oleh perusahaan, diantaranya yang pertama ada tenaga kerja tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, kemudian karena perilaku dan kedisiplinannya kurang baik, yang ketiga karena melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, yang keempat tidak dapat bekerja sama dan menyebabkan konflik dengan karyawan yang lainnya, yang kelima karena melakukan tindakan amoral dalam perusahaan yang menyebabkan tercorengnya nama baik pribadi maupun nama baik perusahaan. Di sini ada pertanggungjawaban pihak perusahaan terhadap karyawannya yang terkena PHK. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 156 ayat 1 dikatakan bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh pihak pekerja. Oke, sebelum kita membahas berapa besar kecilnya uang pesangon yang akan diterima oleh karyawan yang terkena PHK, kita akan ke pengertian uang pesangonnya terlebih dahulu. Uang pesangon yaitu sejumlah dana yang mana akan diberikan pada pihak pegawai yang mampu mengakhiri masa kerjaannya atau bisa juga karena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Adapun untuk masa kerja yang kurang dari 1 tahun, yaitu uang pesangonnya sebesar 1 bulan upah. Sedangkan masa kerja dari yang lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun yaitu sebesar 2 bulan upah. Dan untuk seterusnya bisa dilihat di papan tulis seperti ini. Ada yang 3 bulan upah, ada yang 4 bulan upah, dan seterusnya. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 160 menyebutkan bahwa tenaga kerja yang ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana menyebutkan pengusaha tidak wajib membayarkan upah. Namun, wajib memberikan bantuan kepada keluarga, pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Mungkin sekian penjelasan tentang pemberhentian kerja oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.